Aku tidak mendorongnya. Aku seharusnya mendorong dia, tapi aku tidak. Apakah itu karena aku tidak ingin mendorongnya? Apakah aku sedang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Aku tidak seharusnya seperti ini, terlalu picik. Begini, tidak boleh. Xiaoxi, kamu terlalu mabuk, pergilah istirahat. Alangkah baiknya jika ini benar. Xiaoxi, hah? Jangan. Jangan menganggapku seperti anak kecil lagi. Tidak, aku tidak pernah menganggapmu seperti anak kecil. Hanya saja aku selalu berpegang teguh kalau aku seharusnya menghabiskan hidupku seorang diri. Tolong, bukankah aku hanya bicara beberapa kalimat tentangmu saja? Kenapa memukul begitu keras? Aku sudah bilang padamu, jangan memprovokasiku, brengsek. Menyingkir. Aku sudah bilang dari awal, jangan memprovokasi dia. Kamu membuatku juga ikut dipukul. Wanitaku tertarik padanya. Apakah aku bisa tidak marah? Bukankah Yizong semuanya kutu buku? Kenapa bisa ada yang pintar berkelahi? Sakit sekali ah. Di saat SMA, bolos sekolah, berkelahi, lalu pulang dengan tubuh penuh dengan luka. Adalah hal yang biasa untuk membuat ayahku marah. Brengsek. Apakah kamu sengaja membuatku marah? Setiap hari berkelahi. Jangan begitu. Kamu punya kemampuan memperlakukan ibuku seperti itu. Kenapa tidak punya kemampuan untuk memukulku? Xiao Qiao, ibu pergi ya, kamu patuhlah. Dia bisa merawatmu sampai lulus kuliah. Jangan membuat diri sendiri menderita. Ibu, tidak bisakah kamu membawaku pergi? Xiao Qiao, Ibu, bagaimana dengan sakitmu? Aku ingin pergi bekerja dan membantu membayar pengobatanmu. anak bodoh, kamu baik-baiklah belajar. Sudah seharusnya dia merawatmu. Jika kamu tidak sekolah, maka ibu akan marah padamu seumur hidup. Tapi, Tidak apa-apa, ibu masih bisa pergi bekerja. Lagi pula penyakit ibu juga hampir baik. benarkah? Benar, kamu lihatlah ibu. Sekarang sudah bisa jalan jauh dan tidak sesak napas lagi. Ibu, benarkah? Alangkah baiknya jika itu benar. Tapi, kenapa kamu membohongiku? Aku benci diriku yang mudah dan tidak berguna. Berhenti kamu, tidak pergi sekolah lagi. Apakah kamu pikir dengan kamu bertingkah seperti ini, kamu dapat membuatku marah? Aku beritahu padamu, aku tidak akan peduli. Memangnya kenapa kalau kamu tidak bersedia? Bukankah ayahmu yang masih mencari uang untuk membesarkanmu? Aku tidak akan menggunakan uang orang sepertimu sepersen pun lagi. Benar, tidak seharusnya aku menghancurkan hidupku sendiri hanya untuk membuat seorang yang brengsek marah. Kamar ini yang paling murah, sebulannya 300.000. Terima kasih, kamar ini cukup bagus. Meskipun sangat susah, tapi aku bisa membiayai hidupku selama sebulan lebih dengan uang pertama hasil naskahku yang berhasil. Mempercepat kemajuan belajar di sekolah dan malamnya meluangkan waktu untuk menulis. Kehilangan keinginan untuk berkomunikasi dengan teman seumuran. Aku menjadi orang aneh yang menyendiri, tapi juga dapat membiayai diriku sendiri. Juga karena rumor berkelahi dengan orang lain sebelumnya, tidak ada yang berani mendekatiku. Aku belajar dengan gila. Hei, jika kamu selalu galak seperti ini, kedepannya kamu tidak akan mendapatkan pacar loh. Aku memang tidak berencana mencarinya. Hah? Kamu bercanda kan? Bagaimana bisa kamu tidak menikmati dengan baik hidupmu yang indah ini? Seluruh sekolah, hanya bunga sekolah dengan senyum konyol ini saja yang berani mendekatiku, yang berpenampilan seperti ini. Aku mungkin akan mati tua sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik dengan masalah perasaan. Terima kasih rotinya. Hah? Alasan dia mendekatiku, dia namakan survei keanekaragaman manusia. Seperti yang kamu bilang, aku terbiasa memperlakukan orang dengan kejam. Itu adalah cangkang pelindungku. Jadi bagaimana mungkin aku memperlakukan orang dengan lembut?
Kamu ini benar-benar aneh. Hari demi hari, aku lulus SMA dan terus menulis sampai kuliah. Sambil menulis, sambil bekerja. Silakan masukin PIN Anda. Jumlah di dalam bangku semakin banyak, terlalu banyak sampai tidak bisa aku habiskan. Menyelesaikan sekolah dan menjadi penulis terlaris, tapi ibu sudah tidak bisa melihatnya. Aku terbiasa sendirian, terbiasa kesepian, kesedihan, dan luka telah berubah menjadi sayap. Hari-hari yang membosankan cepat berlalu. Aku mungkin akan benar-benar seperti ini sampai mati. Hanya saja aku juga tidak menyangka kalau Tuhan mungkin peduli padaku. Tidak tega, aku terus berkeliaran dalam kedinginan sepanjang waktu. Sebab itu, Dia meninggalkan sedikit kelembutan di dalam duniaku. Jangan lupa di like dan di subscribe. Pertama kali aku melihat gadis itu tertutup hujan, sama seperti diriku yang dulu. Jika saat itu juga ada orang yang dapat menarikku, mungkin saja dunia akan benar-benar berbeda. Kakak Baekhyao, kenapa kamu selalu makan mie instan? Jika bukan mie instan, maka makan siap saji. Hah, aku terbiasa makan semua ini dan juga mudah. Tapi kamu secara khusus membuatkan aku nasi. Kamu masih masa pertumbuhan, orang dewasa sembarangan makan juga tidak akan menjadi pendek. Jika kamu terus begini, maka lama-lama akan sakit. Aku sangat sehat, percaya tidak, kalau sekali pukul aku bisa melawan 10. Tidak percaya? Aku sudah pulang, rapat hari ini sedikit lama. Wangi masakan? Ini semua kamu yang membuatnya. Hehehe, aku sangat hebat kan? Sudah siap makan. Benar-benar hebat. Saat aku umur 16 tahun, aku hanya bisa masak mie instan. Sangat hebat, seperti koki ahli. Hehehe. Kenapa terus memandangiku? Hah, kamu sangat tampan saat tertawa. Kalau begitu, ke depannya aku harus banyak tertawa. Kenapa wajahku memerah? Apa yang sedang kamu pikirkan, Pak Guru An? Kamu sangat suka bengong di sini ya. Setiap kali aku selalu ketahuan olehku. Hehe. Ada seorang murid di kelas 2 yang membuatku pusing. Aku harus membuat rencana peninjauan untuknya. Jangan memanggilku Pak Guru, saat berduaan, rasanya sangat aneh. Kamu masih memikirkan masalah ini ya? Aku merasa kamu dapat membiarkan dia melewati bab ini lebih dulu. Pelajaran yang baru bisa dikesampingkan. Lalu, Gadis hujan sangat luar biasa. Jelas-jelas pemikirannya lebih terbuka daripada orang dewasa. Hanya saja terbatas oleh statusnya sebagai murid. Sebenarnya, terkadang dia adalah guruku. Xiaoxi, kamu kenapa? Apakah aku boleh masuk? tidak apa-apa. Aku ingin masuk untuk melihatmu. Aku benar-benar tidak apa-apa. Jangan mengkhawatirkanku. Bagaimana aku tidak mengkhawatirkanmu? Aku buka pintunya ya. Benar-benar orang yang sangat luar biasa. Sungguh menjengkelkan. Setiap mendekati bulan April, aku sangat mudah kesal. Waktu ibu pergi juga adalah bulan April. Siklus yang sulit ini merupakan masalah lama yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Pokoknya tidak sanggup untuk menulis. Kakak, kamu kenapa? Apakah tidak makan? Tidak apa-apa. Apakah kamu tidak senang? Jangan bicara denganku. Biarkan aku sendirian. Awalnya ingin bicara seperti itu. Tanganmu sangat dingin. Kenapa tiba-tiba sangat dingin? Beberapa hari yang lalu masih hangat. Karena tanganmu terlalu dingin, jadi tidak bisa menulis naskah dan merasa tidak senang, kah? Iya, sebenarnya bukan. Ini tidak seperti dirimu. Hatimu pasti ada masalah. Apakah aku boleh memelukmu? Benar-benar pintar dapat terlihat olehnya. Itu di buku tertulis, pelukan dapat membuat orang lebih bersemangat. Hah? Jika kamu tidak ingin bilang, maka aku tidak akan bertanya tentang masalah kakak. Tapi aku akan menemani di sisimu.
Aku sudah hampir lupa rasanya pelukan. Terlalu lama tidak ada orang yang peduli padaku. Bahkan aku sudah lupa bagaimana mempedulikan diri sendiri. Waktu kecil, saat berpelukan bersama dengan ibu, aku ingat sangat merasa tenang. Pelukan memang memiliki kekuatan untuk menenangkan. Terima kasih Xiaoxi, kakak baik-baik saja. Kata-kata merasa dimiliki menjadi sangat baru. Hatiku seperti lebih lembut sedikit. Xiaoxi, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar keringat begitu banyak? Aku maaf. Aku sedang mengkhawatirkanmu, bukan memarahimu. Jangan takut. Perutku sakit sekali. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak mau. Tidak apa-apa. Dulu juga pernah sakit. Hari ini aku datang bulan. Awalnya hanya sedikit sakit. Tapi wali kelas sangat ketat. Hari ini aku harus ikut lari lapangan. Terus sakit sampai sekarang. Apakah kamu bodoh? Bilang pada guru Liu itu, kalau kamu tidak bisa lari, begitu sakit kamu tahan seharian. Tidak apa-apa. Aku merasa lebih baik setelah selimutan sebentar. Selalu suka berusaha kuat, tidak ingin menyusahkan orang-orang. Aku tidak akan memaafkan guru Liu itu. Kamu jangan marah. Kamu harus menjalin hubungan baik dengan para guru di sekolah. Aku benar-benar hanya perlu selimutan sebentar. Dia sebenarnya sensitif dan rapuh. Mungkin semua anak yang dipaksa menjadi kuat akan seperti ini. Tumbuh di lingkungan seperti itu tidak punya pilihan selain menjadi bijaksana dan dewasa. Membuat orang kasihan. Besok izinlah, aku akan memberi salam pada guru Liu itu. Kedepannya kalau kamu tidak enak badan, langsung izin saja. Aku akan membuatkan air gula merah panas untukmu. Di rumah seharusnya masih ada stiker penghangat. Aku akan menjagamu, jangan takut. Jangan sampai menyakiti tubuhmu lagi. Iya. Kamu selalu bilang, aku akan menyakiti diriku sendiri jika makan makanan cepat saji. Kenapa malah kamu yang tidak sayang pada tubuh sendiri? Tidak boleh memaksakan diri sendiri lagi. Apakah mengerti? Diriku yang dulunya pendiam menjadi lebih banyak bicara. Aku sepertinya mengerti apa itu memperlakukan orang lain dengan lembut. Dulu, ibuku tidak pernah peduli padaku tentang hal ini. Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Jika menangis lagi, maka ingusmu akan mengalir ke seluruh wajahmu. Benci. Di dalam hatiku, tidak tahu sejak kapan dimulainya, aku sudah menganggapmu sebagai orang yang sangat penting. Awalnya, aku ingin memegangmu dengan hati-hati di dalam tanganku, takut dapat menyakiti orang. Musim dingin sudah berlalu. Ingin melindungimu. Apakah kamu pergi minum alkohol karena merasa tidak senang? Maaf, aku tidak sengaja membuatmu sedih. Takut terlalu dekat denganmu, tapi kamu memang baru 19 tahun. Dunia yang kamu lihat terlalu sedikit. Kedepannya, kamu akan bertemu dengan lebih banyak orang. Kamu akan pergi ke dunia yang lebih luas, akan mengerti. Ketergantungan belum tentu cinta. Kamu benar-benar sangat luar biasa. Masa depanmu seharusnya bukan hanya ada aku. Aku seharusnya tidak memanfaatkan usiamu yang masih muda dan dengan egoisnya hanya agar kamu tetap terus berada di sisiku. Orang yang menyelamatkanmu belum tentu adalah orang yang paling tepat untukmu. Kamu adalah orang terpenting untuk kakak. Kakak paling takut kamu menyesal. Malam ini mungkin mimpi indah untuk kita berdua. Besok ketika kamu bangun, kamu akan melupakan semua ini. Aku juga akan melupakannya. Selamat malam, Tuan Putri kecilku. Aku akan terus melindungimu sampai saat kamu tidak memerlukanku lagi.